Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi skandal korporasi. Saya Oktavia Putri Prihastuti dengan NIM 195221331 akan menjelaskan materi tentang kecurangan dalam lingkungan bisnis. Fraud atau kecurangan adalah penipuan yang disengaja dan menimbulkan kerugian tanpa didasari oleh pihak yang dirugikan dan menguntungkan pihak yang melakukan kecurangan. Kerugian yang disebabkan oleh fraud ini dapat mengakibatkan perusahaan bangkrut. Adanya indikasi fraud atau kecurangan pada suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan ini bisa terjadi di berbagai tingkatan kerja di sebuah organisasi, baik di bagian manajemen puncak, perusahaan maupun pejabat tinggi suatu instansi. Segala upaya yang dilakukan oleh pemilik perusahaan yang mengelola perusahaan dan pegawai untuk meningkatkan kinerja akan sia-sia jika dalam suatu perusahaan masih ada yang melakukan tindakan kecurangan. Perusahaan yang memiliki risiko kerugian keuangan karena tindakan kecurangan yang terjadi dapat mengungkapkan siapa pihak yang melakukan kecurangan tersebut yang selanjutnya akan dimintai pertanggungjawabannya untuk mengganti kerugian perusahaan. Perusahaan juga dapat memberi sanksi baik administratif atau hukum untuk memberi efek jera. Faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan dapat dibagi menjadi 4, yaitu greed, opportunity, need, dan exposure. Faktor greed dan need merupakan faktor individu yang berhubungan dengan pelaku kecurangan, sedangkan opportunity dan exposure merupakan faktor generik atau umum yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan curang. Salah satu pemicu fraud adalah karena faktor tekanan. Bentuk tekanan atau pressure yang menyebabkan seseorang melakukan fraud adalah 1. Financial pressure atau masalah keuangan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan atau fraud. Kedua, vice adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dan sulit dihilangkan. Hal ini dapat menjadi pemicu seseorang melakukan kecurangan. 3. Work-related pressure. Hubungan yang tidak baik dengan salah satu pihak perusahaan juga dapat membuat seseorang melakukan kecurangan. Ketidakpuasan dalam pekerjaan yang disebabkan karena pihak lain yang ada dalam perusahaan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak baik berupa kecurangan. 4. Other pressure atau tekanan yang disebabkan oleh lingkungan sekitar yang membuat seseorang terpaksa melakukan kecurangan. Penyebab terjadinya fraud atau kecurangan yaitu 1. Motivasi. Mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau untuk suatu organisasi. Alasan pribadi seperti masalah keuangan dapat menjadi motivasi untuk melakukan kecurangan. Untuk suatu organisasi, kecurangan pun dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan apresiasi yang positif walaupun pekerjaan yang dilakukan tidak baik. Misalnya kolusi antara kontraktor atau konsultan dengan panitia pengadaan jasa atau barang. 2. Sarana mencakup seluruh media yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan. Misalnya dokumen kontrak atau lelang yang diatur, transaksi keuangan dilakukan secara tunai dan tidak menggunakan pencatatan yang baik, dan lain sebagainya. 3. Kesempatan. Karena kurangnya pengawasan internal dan pemahaman tentang aturan dapat menjadi ruang terjadinya kecurangan. Sumber kecurangan ada 2, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap entitas. Sedangkan kecurangan internal adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan, manajer, atau eksekutif terhadap suatu perusahaan.
Pengaruh lingkungan kerja terhadap kecurangan juga harus diperhatikan. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi, namun lingkungan kerja ini berhubungan langsung dengan karyawan yang melakukan proses produksi. Sebaiknya, lingkungan kerja harus bisa memberikan karyawannya kesempatan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Sebaliknya, jika lingkungan kerja tidak memadai, dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang pada akhirnya dapat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Lingkungan kerja yang baik yaitu apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja serta waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Dan selanjutnya saya Anindya Sulsawati akan menjelaskan tentang skandal korporasi dan citra akuntan. Nah, menurut Subidjo tahun 2001, profesi akuntan merupakan kepercayaan masyarakat yang secara implisit dikontrak untuk menjadi wakil masyarakat yang memberikan keyakinan akan kebenaran informasi keuangan yang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan yang mempengaruhinya. Profesi akuntan ini adalah profesi yang mulia, bahkan profesi ini dianggap sebagai penjaga terjadinya berbagai penyelewengan, kecurangan, dan skandal yang terjadi dalam perusahaan. Informasi yang dikeluarkan akuntan publik ini sangat penting dan bahkan ini merupakan dasar bagi setiap pekerjaan dan menentukan kekayaan hasil laba, output, atau akibat yang dipilih. Informasi yang benar ditambah dengan tujuan yang luas dan motivasi luhur biasanya akan melahirkan keputusan yang benar dan akhirnya akan mendapatkan hasil atau kinerja yang baik. Lalu fungsi profesi. Fungsi profesi akuntan ini ternyata tidak selalu terjadi di lapangan, bahkan muncul sebaliknya. Profesi akuntan di lain telah ikut melakukan upaya yang merugikan masyarakat melalui fungsi yang dimilikinya sebagai laporan keuangan yang diaudit dan disaksikan keberadaan atau kewajarannya ternyata terjadi sebaliknya. Laporan keuangan perusahaan yang dinyatakan memiliki posisi keuangan yang baik, ternyata laporan yang dikeluarkan perusahaan bisa dinyatakan bangkrut setelah beberapa hari, bahkan dalam berbagai kasus, baik internasional maupun nasional loh. Lalu yang selanjutnya tentang maraknya peristiwa runtuhnya perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika. Pada tahun 2001 yang lalu, dipicu oleh terkuaknya skandal korporasi seperti manipulasi perbukuan, penggelapan pajak, penipuan sekuritas, insider trading. Dari berbagai sebab tersebut, manipulasi pembukuan merupakan pemicu terbesar runtuhnya perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, manipulasi pembukuan ini terjadi karena adanya campur tangan akuntan dan sedikit banyak menyebabkan nama baik akuntan tercoreng di mata publik, yang berujung pada kesimpulan bahwa manipulasi pembukuan merupakan mega kolusi dari berbagai pihak yang memiliki andil terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Di antara berbagai faktor penyebab terjadinya penurunan terhadap akuntan, expectation gap merupakan salah satunya. Expectation gap itu sendiri merupakan perbedaan harapan antara auditor dengan pemakai laporan keuangan dalam memandang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi dan melaporkan terjadinya kecurangan yang dilakukan manajemen. Nah, jika ditinjau lebih mendalam ke masa lalu, sesungguhnya profesi akuntansi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etis, moral, dan agama. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Luca Pacioli, bapak akuntansi modern dan profesor matematika, yaitu mencari keuntungan yang optimal adalah hal yang wajar dalam bisnis, tetapi tujuan tersebut sebaiknya dicapai dengan mempertimbangkan amanat-amanat Tuhan. Bahkan juga harus menginternalisasikan dan menghadirkannya dalam proses pencatatan transaksi bisnis tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa skandal korporasi yang di berbagai perusahaan. Yaitu yang pertama ada perusahaan Enron. Nah, perusahaan Enron ini
diduga mempunyai skandal eksekutif perusahaan memalsukan kondisi keuangan yang tidak akurat dan dibesar-besarkan agar harta saham terus naik, berbohong soal perolehan laba, dan menyembunyikan besaran utang dalam pembukuannya. Lalu yang kedua ada perusahaan WorldCom. Nah, dugaan skandalnya ini eksekutif perusahaan memanipulasi pembukuan dengan menggelembungkan laba sebesar 3,85 miliar US dollar. Perusahaan berpura-pura memalsukan pos investasi sebesar 3,9 miliar US dollar. Padahal sesungguhnya biaya operasional sehingga seolah-olah perusahaan dapat menekan biaya tersebut dan memperoleh laba yang besar. Lalu yang selanjutnya perusahaan Taiko. Nah, dugaan skandalnya ini perusahaan Taiko eksekutif melakukan markup laba untuk mendongkrak harga saham sehingga ditemukan 135 juta US dollar masuk ke rekening CEO Taiko. Lalu yang selanjutnya ada perusahaan Kimia Farma. Nah, dugaan skandalnya ini manajemen menggelembungkan laba bersih pada laporan keuangan senilai 32,6 miliar atau yang seharusnya 99,6 miliar ditulis sebesar 132 miliar. Lalu yang selanjutnya perusahaan Lipobank. Nah, dugaan skandalnya ini perusahaan melaporkan keuangan ke publik dengan aset 24 triliun dan laba bersih 98 miliar. Tetapi ke BEJ dilaporkan aset 22,8 triliun dengan rugi bersih sebesar 1,3 triliun. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang satu kasus tentang skandal perusahaan, yaitu perusahaan Enron Corporation. Perusahaan Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebelum bangkrutnya pada akhir tahun 2001, Enron mempekerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan komunikasi. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah 101 miliar US dollar. Fortune menamakan Enron sebagai perusahaan Amerika yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Nah, Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapnya bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian pada 2 Desember di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11. Saat itu, kasus ini merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaannya. Gitu. Desakan pemburu rente dan lemahnya etika di pasar modal. Berbagai skandal ini lahir dari budaya yang berlaku di dunia bisnis pasar modal. Sebagaimana diketahui, investor atau pemburu uang di pasar modal sebenarnya melakukan tindakan spekulasi itu bukan sekedar berinvestasi untuk memiliki perusahaan dengan mengharapkan dividen yang dibayarkan dari keuntungan perusahaan secara periodik tanpa memperhatikan kepentingan orang lain dan etika bisnis. Yang diburu adalah uang atau kekayaan dalam bentuk capital gain yang berasal dari perbedaan harga beli saham dengan harga jualnya. Praktek pemburu rente adalah perilaku pejabat publik atau polisi yang hanya
melayani dirinya sendiri atau penguasa sumber-sumber daya yang memikirkan kepentingan pribadi dengan cara mencari celah-celah kebijakan publik atau pengalokasian anggaran dalam bentuk proyek-proyek pemerintah demi kepentingan memperkaya diri atau menguntungkan sebagian kelompok tertentu yang bertujuan untuk penguasaan secara ekonomi politik. Praktek rent-seeking behavior di Indonesia ditandai oleh sejumlah ciri utama. Yang pertama, maraknya pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang hanya modal dengkul tetapi mengerjakan bidang pekerjaan spekulatif dalam skala besar. Yang kedua, utang luar negeri swasta dalam skala nasional yang semula kecil tiba-tiba membengkak besar. Itu terjadi pada 90-an dan kemudian melebihi utang pemerintah. Ini berarti sebagian besar penyebab krisis bersumber dari perilaku para aktor di negeri ini. Dalam literatur ekonomi, Nicholas Son 99 menyebutkan rente atau sewa ekonomi atas faktor produksi tertentu sebagai kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengkonsumsi faktor produksi tersebut. Etika pada suatu perusahaan akan selalu berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan kepada pihak luar. Pandangan tradisional dari tanggung jawab perusahaan akhir ini telah dimodifikasi menjadi dua cara. Yang pertama, asumsi bahwa semua pemegang saham hanya ingin meningkatkan laba dalam waktu yang singkat karena ingin lebih fokus. Yang kedua, hak dan klaim dari berbagai pihak bukan pemegang saham. Prinsip perlindungan terhadap investor obligasi yang dilihat dari aspek emiten obligasi adalah prinsip perlindungan hukum preventif. Dalam hal ini, emiten obligasi mengelola perusahaannya berlandaskan pada prinsip good corporate governance berupa penerapan etika bisnis. Penerapan ini secara konsisten berdampak terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan publik tidak hanya mendatangkan profit bagi emiten, tetapi juga berdampak profit terhadap efek yang perdagangan di pasar modal, karena memberikan capital gain bagi pemegangnya. Dalam level negara, kita lihat bagaimana suatu negara kuat meluluhkan lantaran secara semena-mena dengan negara lain yang lemah dan negara yang dianggap tidak bisa mengikuti keinginannya, atau yang berpotensi menjadi ancaman bagi kepentingan politik dan ekonomi negaranya. Cara kecintaannya manusia pada harta disebut dalam Al-Quran sebagai berikut, yaitu surat Al-Fajr ayat 19-20 dan At-Takasur ayat 1. Al-Fajr ayat 19-20 berbunyi, dan kamu memakan harta dengan cara mencampur barukan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaannya yang berlebihan. Kemudian surat At-Takasur ayat 1 menyebutkan bahwa bermegah-megah dengan harta dan lain-lain telah melalaikan kamu. Di sini perbedaan yang sangat mencolok antara ideologi kapitalisme dengan agama samawi, khususnya Islam. Ideologi kapitalisme menjadi harta sebagai alat mendapatkan kebahagiaan yang merupakan tujuan hidup manusia, dan harta menurut Islam bukan tujuan, tetapi harus dijadikan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai krisis makroekonomi. Skandal kecurangan ternyata tidak hanya terjadi di dunia bisnis dan korporasi, tetapi juga terjadi dalam skala makro. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi tersukses yang pernah ada. Kapitalisme telah mendominasi ekonomi dunia karena tidak ada sistem lain yang mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam 200 tahun sejak kemunculan revolusi industri. Schwann 1953 menilai kejahatan politik dan sosial yang besar dari Barat adalah machinery, mesinlah yang membuat menderita. Menurut aliran Marxis, ada 3 kesalahan kapitalisme. Yang pertama, yaitu melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua, alienasi manusia. Yang ketiga, dilindunginya segelintir orang yang mempunyai vested interest. Pendapat lain menyatakan, imperialisme merupakan nama lain dari tahap akhir kapitalisme. Kapitalisme menyerupai suatu rantai global yang mengikat orang dan kultur yang berbeda-beda ke dalam satu sistem yang besar sekali. Kapitalisme modern saat ini dibangun oleh monetary based economy dengan sistem moneter yang sangat manipulatif, bukan real based economy.
Artinya, paham ini banyak dominan bermain di level atas dari ekonomi real. Bahaya potensial berikutnya yang akan kita hadapi seandainya masih terus mengamalkan sistem kapitalisme ini adalah runtuhnya sistem keuangan. Berbagai informasi, baik skala nasional maupun internasional, menunjukkan betapa industri perbankan selalu menjadi momok, bahkan menjadi penyebab krisis ekonomi. Industri perbankan di Amerika sudah lama sakit dan jumlah bank menurun, termasuk prestasi sahamnya di pasar bursa. Di beberapa negara lain seperti Jepang, Cina, dan Jerman, industri ini semakin mengkhawatirkan. Di Indonesia, krisis perbankan ditutupi dengan pembentukan BPPN dan berbagai upaya merger, akuisisi, dan sebagainya untuk menutupi kesalahan sektor ini. Yang paling mengkhawatirkan lagi adalah kredit derivatif yang semakin menonjol sebagai instrumen keuangan pada dekade terakhir ini. Transaksi derivatif ini umumnya tidak begitu dipahami oleh umum, bahkan investor sekalipun. Transaksi ini hanya transaksi mimpi yang dikaitkan dengan aktiva keuangan, sedangkan transaksi futur merupakan spekulasi tentang kejadian di masa mendatang. Misalnya, kenaikan bunga atau resiko obligasi tidak dibayar yang dapat dijual kepada investor. Resiko kredit tidak dibayar populer dengan nama credit swap. Sejauh ini, transaksi derivatif masih menjadi urusan birokrat yang rumit, yang melibatkan beberapa lembaga seperti pemerintah pusat, Secretary of Treasury, Securities and Exchange Commission, the Commodity Futures Trading Commission, dan lembaga lainnya. Karena sifat transaksi ini lebih banyak kaburnya daripada jelasnya, sebagian besar orang justru mengalami kerugian. Hanya mereka yang paham yang mengeruk keuntungan atas transaksi ini. Kekhawatiran ini sudah menjadi agenda Amerika dan Eropa melalui rencana reformasi keuangan yang substansial melalui yang pertama yaitu mengurangi peran bank besar, yang kedua mengurangi dominasi transaksi derivatif dan perdagangan ekspektasi mata uang atau currencies, yang ketiga memonitor perkembangan utang dan mengontrol penggunaan kredit, yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama internasional dalam regulasi sistem keuangan. Menurut Aburdeen 2005, berbagai ledakan kegagalan, kecurangan, kehancuran, skandal korporasi, kecurangan di pasar modal, krisis utang, krisis subprime mortgage, keuangan, dan akuntansi telah membuka bobrok kapitalisme. Kapitalisme harus disembuhkan dengan mengambil peran spiritual yang lebih besar di atas landasan moral dan etika yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.